Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gislin Putri Sintiarini, NIM saya 2019-206. Adapun rekan saya bernama Ermaya Zulfa Laili Putri, NIM 2019-214. Pada topik saat ini, saya akan membahas tentang tindak pidana, yaitu dengan tema kejahatan terhadap benda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Silahkan menyimak. Yang pertama, yaitu pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Dari penjelasan di atas, adapun unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur A. Mengambil, B. Suatu barang, C. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Yang kedua, adapun unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur A. Dengan maksud tujuan, B. Untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, yang C. Secara melawan hukum. Yang kedua, saya akan membahas terkait pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu 1. Unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHP. Yang kedua, unsur yang memberatkan dalam pasal 362 KUHP yaitu meliputi 1. Pencurian ternak dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan gunung api, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 2 KUHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pasal 364 KUHP yaitu tentang pencurian ringan. Dalam pasal 364 KUHP menyatakan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 keempat, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp50, dikenai karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp60. Berdasarkan rumusan pada pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah 1. Pencurian dalam bentuk yang pokok, pasal 362 KUHP. 2. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu. Yang keempat, tidak dilakukan dalam sebuah rumah. Yang kelima, tidak dilakukan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Dan yang keenam, apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp25. Untuk yang pertama, tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP yang termasuk tindak pidana formil. Pasal 480 KUHP berbunyi, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Adapun unsur-unsur yang ada di dalam pasal 480 angka 1 KUHP. Yang pertama, unsur-unsur subjektif yang terdiri dari 1. Yang ia ketahui, 2. Yang secara patut harus dapat ia duga. Yang kedua, unsur-unsur objektif yang terdiri dari 1. Membeli, 2. Menyewa, 3. Menukar, 4. Menggadaikan, 5. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, 6.
Maksud untuk memperoleh keuntungan 7 menjual, 8 menyewakan, 9 menggadaikan, 10 mengangkut, 11 menyimpang, 12 menyembunyikan. Apabila seorang pelaku melakukan penadahan ringan, maka pelaku tersebut diancam penjara paling lama 3 bulan atau denda paling besar Rp900, yaitu dikenakan dalam pasal 482 KUHP. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tindak pidana penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana penggelapan diatur dalam buku 2 bab 24 KUHP. Yang pertama, tercantum dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. 2. Unsur objektif. 1. Barang siapa. 2. Menguasai secara melawan hukum. 3. Suatu benda. 4. Sebagian atau seluruh. 5. Berada padanya bukan karena kejahatan. Selanjutnya pasal 373. Pasal 373 berbunyi, perbuatan yang diterangkan pada pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Adapun pasal 374 yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 375 berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Selanjutnya pasal 376 yang berbunyi, ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Dan yang terakhir adalah pasal 377. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1-4, yaitu 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki angkatan bersenjata. 3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Dan yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu paparan yang bisa saya jelaskan kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermaya Zulfaleli Putri, NIM 2019-214. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pemalsuan, pemerasan dan pengancaman, dan yang terakhir yaitu penghancuran dan pengerusakan. Pemalsuan surat atau dokumen. Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan, seperti akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian, dan lain-lain. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 263 KUHP. Bunyi pasal 263 KUHP yaitu Ayat 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak palsu. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 263 KUHP. Unsur objektifnya 1. Perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsu. 2. Objeknya, yakni surat, yang dapat menimbulkan hak, yang menimbulkan surat perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal yang dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Sedangkan unsur subjektifnya dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Contoh kasus dan penerapan pasal 263 KUHP. Terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Chandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun dan 6 bulan penjara kepada Joko Chandra karena terbukti bersalah dalam kasus pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. Joko disebut jaksa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan pasal 263 ayat 2 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pemerasan atau afpersing, yaitu memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. Tindak pidana pemerasan diatur dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Bunyi pasal 368 KUHP yaitu ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat kedua, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 368 KUHP ayat 1. Unsur objektifnya meliputi 1. Memaksa, 2. Orang lain, 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang, 5. Supaya memberi hutang, 6. Untuk menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektifnya meliputi 1. Dengan maksud, 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh kasus dan penerapan pasal 368 KUHP. Di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok ada orang tak dikenal yang sering melakukan pungutan liar terhadap supir truk yang keluar masuk area Pelabuhan Priok. Gabungan Tim Khusus Elang Laut Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang didukung oleh Tim Opsional Unit Pindum Satreskrim melakukan pemantauan di sekitar wilayah. Hasil pemantauan tersebut dapat diamankan satu orang dengan inisial MA yang diduga keras telah melakukan tindak pidana pemerasan kepada sopir truk. MA melakukan pemalakan kepada sopir truk lintas Jawa Sumatera yang keluar dari area pelabuhan berbekal batang kayu dengan panjang sekitar 30 cm. MA berusaha menghentikan truk untuk meminta sejumlah uang, dan bila supir truk tidak mau memberikan uang, maka MA akan memukul truk menggunakan batang kayu yang dimilikinya. Dengan perbuatan yang telah dilakukan, MA akan disangkakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana pengancaman dikenal dengan nama blackmail. Pengancaman atau outraging yaitu memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 369 KUHP. Bunyi pasal 369 KUHP yaitu ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2.
Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 369 KUHP. Unsur objektifnya meliputi 1. Memaksa 2. Orang lain, 3. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, 4. Supaya memberi hutang, 5. Menghapus piutang. Sedangkan unsur subjektifnya meliputi 1. Dengan maksud, 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Yang pertama, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 406 KUHP. Bunyi pasal 406 KUHP yaitu ayat 1, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 406 KUHP ayat 1. Unsur objektifnya meliputi 1. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. 2. Suatu barang. 3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu 1. Dengan sengaja. 2. Melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. Unsur objektifnya meliputi 1. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. 2. Seekor hewan. 3. Yang seluruh atau sebagian atau milik orang lain. Unsur-unsur subjektifnya yaitu yang 1. Dengan sengaja. 2. Secara melawan hukum. Contoh kasus dan penerapan pasal 406 KUHP. Udi merupakan calon anggota DPR RI yang menjadi terdakwa karena merusak tembok bangunan di RT 2 RW 8 Kelurahan Winangagung Tapos. Udi dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, Rozui Juliantono, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Depok. Humas Pengadilan Negeri Depok, Nanang Junanto, mengatakan Udi dijerat pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, penghancuran atau perusakan ringan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan pasal 407 KUHP. Bunyi pasal 407 KUHP yaitu ayat 1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Ayat 2. Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 11, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 407 ayat 1 dan 2. Di ayat 1 ada unsur objektif yang meliputi 1. Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. 2. Suatu barang dan seekor hewan. 3. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. 4. Harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Unsur subjektif yang meliputi 1. Dengan sengaja, 2. Melawan hukum. Sedangkan unsur yang di ayat 2, unsur objektifnya meliputi 1. Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan. 2. Seekor hewan. 3. Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan. 4. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 11. 5. Yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektifnya yaitu 1. Dengan sengaja dan 2. Secara melawan hukum.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.